Ya Indah, sorry ya kalau saya angkat telepon ini. Karena saya tidak mau mengganggu Rian. Memangnya Mas Rian kemana? Mas Rian lagi meeting? Enggak, dia sedang istirahat di kamar tidur saya. Tadi dia kelelahan Indah. Terus dia memutuskan untuk istirahat di kamar saya. Seharusnya kalau capek, Mas Rian kan bisa pulang. Kenapa dia milih tidur di rumah Monica? Di kamar tidurnya lagi. Indah, kok kamu diem aja? Apa kamu tidak suka Rian istirahat di rumah saya? Kalau Mas Rian benar-benar capek dan butuh istirahat, saya ngerti kok. Kamu memang benar-benar istri yang pengertian, Indah. Oh ya, kamu telepon Rian, pastikan ada sesuatu kan? Kamu bisa cerita sama saya, Indah. Saya akan selalu siap membantu kamu. Masalah Ica. Kalau soal Ica, kamu jangan cerita ke Rian. Suami kamu itu masih banyak pikiran, Indah. Rian, kamu sudah bangun? Telepon dari siapa, Mon? Dari Indah. Karena kamu masih tidur, jadi aku yang angkat. Apa katanya? Ya, biasalah para istri selalu pingin tahu suaminya ada di mana. Kamu jangan menolak, Indah. Katanya kamu mau pergi ke rumah sakit. Indah, kalau kamu terus menolak, itu membuat saya jadi berpikir kalau kamu takut. Tapi ini semua kan menyangkut perasaan kamu juga. Mas, sudahlah. Jangan sebut-sebut hal itu lagi, Mas. Saya nggak mau menghindar dan saya nggak mau menyinggung perasaan siapapun, termasuk Mas. Ya udah, kita pergi sekarang aja. Mumpung Cinta belum bangun dan kita bisa kembali sebelum dia bangun, ya? Ya, silakan. Mas Rian, kebetulan Mas Rian datang. Jadi Mas Rian bisa nganterin Indah check up di rumah sakit. Samsul kecapean, jadi dia nggak bisa nganterin Indah. Tapi saya menaruhkan diri saya untuk nganterin Indah ke rumah sakit. Atau saya juga lagi ada waktu senggang, jadi saya nganterin aja. Tapi karena kebetulan Mas Rian datang, jadi... Oh, nggak perlu. Kamu aja yang antar. Saya tahu kamu sama aja kan? Atau mungkin Indah akan lebih senang kalau kamu yang antar. Udahlah, pergi aja. Mas, kok bilang gitu sih, Mas? Udahlah, kalian pergi sekarang. Buru tempatnya tutup. Biar nanti saya jelaskan semuanya sama Rian. Sekarang kalian pergi saja. Tapi Sudahlah. Seharian ini kan Rian sudah sibuk dengan pekerjaannya. Butuh alasan dan kalimat yang tepat untuk menjelaskannya. Percayalah, Rian pasti mengerti. Jadi, kamu mau nekat? Luna, ibarat pepatah, kamu tuh melompat dari panci penggorengan ke dalam api yang menyala. Iya, Aduh Luna,
Kepala mama bisa pusing 7 keliling. Kenapa pikiran kamu masih aja soal Dika? Karena aku tetap yakin Mas Dika mampu memberikan aku kehidupan yang mapan. Aku tahu kok Mama dan Mbak Karina ingin memanfaatkan aku, ya kan? Tapi begitu juga sebaliknya. Aku akan memanfaatkan Mbak Karina walaupun itu berbahaya ataupun sulit. Kalau kamu sulit, kenapa nekat? Ya karena aku masih mencintai Mas Dika, Mama. Ya walaupun aku harus menjilat ludahku sendiri. Asal Mama tahu ya, sekarang aku mulai nggak percaya dengan kejujuran Mbak Karina. Luna, kita akan semakin sulit, Luna. Aduh, coba deh sekarang Mama pikir. Kenapa tiba-tiba aja Mbak Karina menganggap Dika itu sebagai musuhnya? Terus kenapa juga dia meninggalkan Mas Rian setelah itu ingin balik lagi? Mama dengar dia menikah dengan bekas pacarnya. Terus, kenapa dia mau balik lagi? Sebenarnya pria mana sih yang dia inginkan? Udah jelas mah, Mbak Karina itu perempuan licik. Dia mau kembali lagi sambil membawa dendam kesumat. Dia merebut semuanya. Dan Indah, menurut Mbak Karina, Indah harus disingkirkan. Karena Indah dianggap penyebab hancurnya perkawinan dia. Baiklah. Tapi kamu jangan singgung-singgung lagi soal itu di depan Karina. Pokoknya, Mama nggak mau kamu punya masalah dengan dia. Aku ingin ngegampar perempuan nggak tahu diri itu deh, Tante. Ica, kamu gak boleh ngomong begitu. Kalau papa kamu tahu, dia pasti akan marah banget sama kamu. Aku nggak takut sama siapapun. Tapi kalau Indah ngadu sama papa kamu gimana? Aku bilang aja, dia marahin aku tanpa sebab. Papa kamu gak mungkin percaya sama kamu, Ica. Tapi Yuda dukung aku kok, Tante. Iya. Nah, aku akan bilang dia bukan cuma marahin aku doang, tapi dia menghina aku. Terus kalau masalah kalian bolos sekolah gimana? Gampang, Tante, kalau soal itu. Bilang aja, aku nggak bolos sekolah, tapi aku beli alat tulis. Aku naik bis, terus ke pasar. Ketemu Indah. Indah maksa-maksa aku pulang. Padahal nggak mau ngasih kesempatan untuk aku bicara. Tante yakin itu belum cukup kuat, Ica. Kamu harus cari alasan lain supaya papa kamu gak marah. Tante pasti akan ngedukung kamu. Kamu bisa mengalihkan ke hal lain supaya papa kamu marah sebelum Indah menceritakan tentang kamu bolos sekolah. Kalau soal itu, aku udah siapin, Tante. Ini, Tante. Ini dari Bioda. Bioda juga mau dukung aku, Tante. Lihat aja deh. Halo. Rian? Gak usah repot-repot, Rian. Pasti sesuatu yang mengejutkan akan terjadi di sini. Gak ada masalah. Semua sudah berakhir. Nyonya Indah sudah pulih seperti semula. Makasih ya, Dok. Setelah ini nggak perlu cek lagi ya. Makasih ya, Dok. Tapi saya tetap akan memberikan resep. Untuk pencegahan aja. Analisa dokter kan bisa aja salah. Siapa tahu istri Anda ini tiba-tiba masih ada sakit yang dirasa. Maaf, Dok. Dia bukan istri saya. Terus, Dia kakak ipar saya. saya kira ibu ini istri atau pacar Anda. Abis serasi sekali. Apa aku terlihat mesra jika bersama dengan Mas Roni? Sampai semua orang menganggap kami suami istri. Kalau memang sudah selesai, kami permisi dulu. Sekali lagi, terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita omongin. Tapi baiklah, mungkin lain kali saja. Ini resepnya. Iya, Dok. Senang bisa ngobrol dengan dokter. Makasih ya, Dok.
Mungkin takdir sempat mempermainkan mereka. Tapi mereka seperti kelihatan pasangan yang serasi. Sekarang di tangan kamu sudah ada amunisi yang siap meledak, Rian. Mana foto yang lainnya? Sudahlah, Rian. Mana foto yang lainnya? Dari mana kalian mendapatkan semua foto ini? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba aja ada di kamar Ica. Mungkin dia lupa. Dia? Dia siapa? Indah, Pak. Jangan sekali lagi manggil dia hanya dengan namanya. Apalagi dia sekarang sudah menjadi mama kamu. Tapi, Pak, Sudah! Papa nggak suka ya? Kamu buka-buka barang orang lain, apalagi kalau itu menyangkut rahasia orang lain. bukan salah Ica, Pak. Kirain Ica dalamnya permen. Jadi coba aja deh. Sudahlah, Rian. Mungkin Ica benar. Dia nggak mungkin mengambil barang itu di tempat tersembunyi. Kalian lihat kan? Mungkin ini juga yang dirasain Dika sekarang. Asal kamu tahu, walaupun sekarang Dika sedang di penjara, tapi dia tetap bisa ngelakuin apapun. Dan gak akan ada yang bisa nyelamatin kamu dari kemarahannya. Jadi jangan pernah coba-coba buat nipu dia. Atau bahkan berpikir untuk bisa memutarbalikkan keadaan. Keluar kamu! Keluar! Aku gak akan keluar. Kecuali kalau kamu punya nyali yang cukup besar untuk ngusir aku. Apalagi ini? Gara-gara kamu, kepala saya jadi pusing. Ho, ho, ho. Sekarang kepala kamu pusing. Besok jantung kamu yang sakit. Terus mati. Kurang ajar kamu. Dika bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Aku tahu. Bahkan aku lebih tahu daripada kamu tentang Mas Dika. Lebih baik sekarang kamu keluar. Aku akan pergi. Tapi enggak dengan tangan kosong. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Kasih tahu siapa wanita yang membantu kamu untuk mendapatkan uang jaminan. Itu bukan urusan kamu. Karena Dika, maka itu jadi urusan aku. Benar namanya Karina. Kasih tahu sama dia. Jadi orang jangan sombong. Karena kami bisa ngusir dia dari kota ini. Kalau kamu tahu, bilang aja sendiri ke orangnya. Oke. Itu artinya kamu maksa aku untuk ngasih tahu dengan caraku sendiri. Jadi, kalian gak akan ngasih tahu dia. Terserah. Sekarang kamu pergi. Pergi! Mama pikir kamu harus membatalkan semua rencana kamu, Luna. Dika itu sangat kejam. Gak bisa, Ma. Rencana aku udah bulat. Aku harus menjalankan semua rencana aku. Aku harus meyakinkan Mas Rian dan Mas Roni kalau aku bisa membantu mereka untuk menghancurkan Mas Dika untuk selamanya. Kedua, aku pasti bisa berhasil. Dan aku pasti bisa lepas dari Mas Dika. Karena aku yakin pasti Mas Rian dan Mas Roni bisa menjaga keselamatan aku. Lalu, aku bisa menjalankan semua keinginan Mbak Karina demi uang. Tapi bagaimana kalau Roni dan Rian tidak mau mempercayaimu? Apa yang akan kamu lakukan? Ya makanya, Mama bantu aku dong. Aku yakin Mama bisa melakukan semuanya dengan mudah. Tidak, Luna. Kali ini Mama tidak bisa. Mama bahkan tidak tahu bagaimana anggapan mereka tentang Mama setelah Mama gagal memperdaya Indah. Ma, aku percaya sama Mama. Mama bisa melakukan segala hal buat Kak Tania. Makanya aku yakin sama Mama kalau Mama bisa melakukan sesuatu demi aku. Baiklah, Mama akan mulai dari Rian dulu. Makasih ya, Ma.
pokoknya semua sesuai dengan rencana. Nyonya mau tahu bagaimana reaksi Den Rian? Terus apa yang dikatakan sama Monica di sana? Biasa Nyonya, dia tampil sok wanita bijaksana. Itu mah nggak penting. Yang penting kalau si Indah itu udah pulang, akan kebakar rumah ini. Terjadi perang besar. Sekarang mana hadiah Oda yang Nyonya janjikan itu? Oda, itu gaya kamu memeras orang kan? Loh, wajar kan kalau Oda menagih janji Nyonya? Atau Udahlah, kamu selesaiin dulu aja pekerjaan kamu. Karena kita belum melihat reaksi Mas Rian terhadap Indah. Kalau dia nggak bereaksi apa-apa, bagaimana bisa saya bayar kamu? tenangnya, kali ini Oda nggak mungkin gagal. Ibarat kompor yang sudah penuh dengan minyak, bukan cuma kebakar, tapi juga meledak. Hari ini, hari kiamat buat Indah di rumah ini. Aku tahu apa yang kamu rasakan memang sangat menyakitkan, Rian. Tapi mungkin bersikap lebih sabar itu lebih baik. Bisa saja itu hanya lelucon. Mungkin saja itu foto-foto lama Indah sebelum dia menikah dengan kamu. Kalau itu benar, berarti dia nggak salah dong. Saya selalu berusaha mendapatkan cinta saya, Monica. Saya pun berusaha untuk melupakan semuanya. Kenangan lama saya, kenangan lama dia. Tapi nggak tahu kenapa sekarang semuanya terasa sulit dilupakan. Dan rasanya semuanya menghantui semua pikiran saya. Bahkan terkadang pun saya berpikir, apakah dalam hidupnya dia benar-benar memerlukan saya? Sudahlah, kita lupain aja semuanya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.